Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi di podcast lebih. Nah di tahun ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah sebelum itu kita kenalan dulu, oke? Perkenalkan, nama aku Diego Dianda dari PSKB 2022. Nah kali ini kita mau ngapain sih? Oke, sebelum kita masuk ke topik kita podcast pada hari ini, semuanya sudah tahu belum sih SKK itu apa? Nah, pasti yang maba-maba ini belum tahu ya, karena baru perpindahan dari SMA terus ke kuliah, terus tiba-tiba di FKUD ini ada SKK. Apa itu SKK? Tentunya kalian jangan khawatir ya, khususnya maba-maba yang masih bingung, ini SKK itu apa, sistemnya gimana, terus cara memenuhinya gimana. Nah, katanya kalau SKK-nya nggak terpenuhi, nggak bisa yudisium. Wah, oke, langsung aja kita bahas tentang SKK ini ya. Nah, tentu saja aku di sini nggak sendiri nih. Di sini sudah ada Kak Feriska. Halo Kak. Halo. Oke. Sebelum itu kita kenalan dulu nih dari Kak Feriska, bisa perkenalan? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Feriska Cayaningrum. Biasanya dipanggil Feriska. Di sini aku dari PSKB angkatan 2021. Oke, Kak Feriska ini ternyata kader ilmiah ya Kak? Iya, betul sekali. Sudah terlihat jiwa-jiwa bukulnya ya. Oke, untuk itu mau tanya-tanya nih Kak, biar hari ini, biar teman-teman yang lain khususnya maba itu biar tahu SKK itu apa, mungkin yang masih bingung gimana sistemnya sih, terus cara memenuhinya juga gimana. Kan itu ada minat bakat, ada organisasi dan lain-lain ya. Buat pertanyaan yang pertama nih Kak, seberapa penting sih Kak SKK di FKUB ini? Oke, jadi SKK itu kan satuan kredit kegiatan ya. Itu menurut aku itu sebuah bentuk penghargaan bagi mahasiswa karena sudah aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Ada penalaran, ada pengabdian masyarakat, ada organisasi, dan ada minat bakat. Semuanya sudah dikelompokkan masing-masing. Nah, seberapa penting sih SKK itu? Mungkin langsung aja ya ke dua poin utamanya, di mana SKK ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti yudisium sebelum lulus dari mahasiswa ini. Nah, yang kedua, dari adanya program karya nyata mahasiswa atau PKNM. Nah, SKK ini menjadi 50% penilaiannya. Jadi 50% dari penilaian oleh dosen, 50%-nya diambil dari nilai SKK. Nah, SKK itu kan ada masing-masing nilainya ya. Nah, itu bisa dikonversi, misalkan SKK-nya 4 itu nanti nilainya berapa puluh gitu ya. Terus maksimal itu dari SKK itu bisa dikonversi menjadi nilai 100 seperti itu. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman FKUB terutama kebidanan untuk memenuhi jumlah SKK ini. Oke, nah teman-teman ternyata penting banget nih SKK. Nah, buat maba-maba bisa nih dicicil mulai sekarang biar nanti waktu semester akhir gak bingung caranya yudisium itu gimana. Nah, buat pertanyaan kedua nih Kak, bedanya panitiaan waktu dulu SMA sama sekarang. Nah, dulu kan waktu SMA mungkin masih bisa ikut ya waktu OSIS-OSIS itu. Nah, kalau di kuliah ini apa sih Kak bedanya kepanitiaannya tuh? Oke, kalau dari segi struktur kepanitiaan, menurut aku nggak jauh berbeda. Mungkin ini akan berbeda dengan sekolah, tiap-tiap sekolah ya. Kebetulan di sekolah aku, bentuk struktur kepanitiaannya itu sama, ada PPI, dulu disebutnya si utama. Kemudian ada juga kayak si perkap, si acara, seperti itu ada core-core-nya. Atau di FK ini biasanya disebutnya BBH. Kemudian juga ada staff. Kalau dulu di SMA aku itu namanya anggotasi seperti itu. Nah, untuk strukturnya sama, tapi yang membedakan antara kepanitiaan di SMA dan di kuliah ini yang paling terlihat jelas adalah SKK. Kalau dulu di SMA ikut kepanitiaan ya udah ikut aja, entah organisasi apa atau OSIS, baik yang bersifat satu sekolah ataupun lingkup internal organisasi itu sendiri. Itu tidak ada bedanya sebenarnya. Nah, sedangkan di kuliah ini, terutama di FKUB ini, ada sebuah bentuk penghargaan berupa SKK itu. Jadi
ketika kita ikut kepanitiaan kita merasa dihargai, nggak hanya untuk membuang-buang waktu saja seperti itu. Kita banyak dapat soft skill, banyak dapat SKK, dapat relasi dan sebagainya. Kalau menurut aku itu sih perbedaannya, terutama di SKK itu. Jadi kalau SMA itu ya cuma ikut-ikut aja terus ya udah selesai. Kalau di kuliah ini ada sesuatu ya kan ya. Ya, ada sesuatu yang berbeda, yang istimewa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu proker-proker di kolegium itu pasti banyak ya kak, dari fakultas, dari prodi itu banyak. Nah, pasti proker-prokernya juga seru, ada tersendiri lah. Nah, kira-kira nih kak, ada satu proker nggak yang paling berkesan yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, jadi mungkin ini sedikit, mungkin cerita dulu ya. Iya, boleh. Dari semester 2 aku join Penmas FKUP, gimana saat itu aku menjadi divisi acara, staf divisi acara dan mem-PJI program pelatihan bahasa Jawa sekaligus pembukaan dan penutupan Penmas. Dan itu menurut aku waktu itu adalah sebuah pengalaman berharga bisa mengikuti kepanitiaan terbesar juga di Fakultas Kedokteran UB ini. Nah, tapi setelah itu, ini mungkin masih beberapa hari yang lalu ya. Ini sebagai kadep ilmiah aku juga menjadi ikut dalam kepanitiaan Serviks yang merupakan event masterpiece-nya Armabi. Salah satu event nasional yang diselenggarakan oleh Armabi FKUP dan diikuti oleh seluruh mahasiswa kesehatan di Indonesia. Dan ini merupakan pengalaman paling berharga, paling berkesan dan yang tidak terlupakan ya. Akan selalu aku kenang nih pengalaman ini sungguh luar biasa ini. Manis pahitnya itu terkesan banget gitu selama di service ini ya. Terutama juga ada bantuan juga dari teman-teman PSKB, baik jadi OC, jadi peserta, terus juga bisa bertemu dengan para finalis lomba serviks dari luar FKUB juga, dari FKUB ada, dari luar FKUB juga ada, dan itu sangat luar biasa sehingga itu juga bisa memotivasi aku jadi tahu nih teman-teman di sana ternyata keren-keren juga ya, kayaknya aku juga bisa harusnya gitu kan. Jadi selain dari pengalaman yang didapat saat hari H selama proses di kepanitiaan itu pun juga sangat berharga. Kita sering koordinasi, kita sering rapin, rakor, rabes dan sebagainya, dan tentunya itu melatih skill kita, soft skill, baik yang mungkin di PDDM bisa melatih skill editingnya, kemudian yang acara bisa membantu untuk konsep acaranya. Jadi kita bisa menemukan pula skill-skill kita gitu di kepanitiaan ini. Dan service mengapa menjadi hal yang paling berkesan, karena selama 20 tahun ini ya, ini merupakan event paling besar yang aku pernah ikuti sebagai panitia. Wah, baik sekali, sudah berpengalaman sekali ya, event-eventnya tuh besar juga yang diikuti, ada Penmas, terus ada service juga. Nah, menurut kakak ini kak, gabung di organisasi ini, lagi di Armabi ini, suka dukanya itu apa aja? Oke, suka dukanya, kayaknya sukanya lebih banyak dari dukanya ya. Mungkin kalau dukanya itu apa ya? Kalau dukanya itu nggak terlalu ada ya sebenarnya ya, lebih banyak sukanya ya. Sukanya itu kalau di Armabi itu kan cewek semua ya, dari prodinya yang sama juga. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa itu juga bisa menyesuaikan dengan jadwal kita. Entah misalkan minggu depan ujian, kita bisa minggu sebelumnya bisa dikosongkan kegiatan. Kita lebih fleksibel gitu. Terus juga temannya baik-baik, udah teman kenal sendiri. Jadi ketika kita melakukan koordinasi atau apapun itu jauh lebih mudah. Terus Armabi itu juga seru ya. Jadi kayak setiap kegiatan itu kita ada sedikit momen yang selalu ada ya, kayak kita nyanyi-nyanyi bareng gitu ya, itu seru sekali dari Armabi. Terus juga di Armabi ini tidak strict gitu ya, jadi kita ya fleksibel gitu, kita organisasi sewajarnya, gak strict, gak juga yang terlalu santuy gitu. Bener kan? Baik, jadi teman-teman nih bisa buat referensi ya Armabi gabung di tahun depan 2024. Nah, bisa gabung departemen yang mau diinginkan. Nah, bisa nih gabung departemen ilmiah sama Mas ya. Karena kita seru juga di Armabi itu, karena gimana ya,
udah bisa nyesuaiin juga sendiri waktunya. Kan kalau di fakultas itu kan banyak dari prodi, nah Iya, itu jadwalnya betul. juga berbeda-beda. Iya, bertentangan kadang. Kadang juga nggak bisa yang datang cuma sedikit. Kadang kalau di Armami karena jadwalnya bisa disesuaikan per angkatan itu jadi lebih enak nih teman-teman. Betul banget. Terus di Armadi itu juga karena perempuan semua jadi enak-enak gitu loh. Iya. Makanya dilihatnya itu kayak nggak canggung gitu Iya, ya. iya. Jadi lebih akrab Ya, gitu. lebih bonding sih aku juga rasainnya juga kalau di program Betul. Armami. Kalau di program lain itu kayak gimana, belum kenal gini lah. Iya, belum Jadi kenal, ya beda banyak beda budaya, beda. kadang banyak missnya juga. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak, kapan sih waktu yang tepat buat gabung organisasi atau kepanitiaan itu? Oke, menurut aku waktu yang paling tepat adalah sejak tahun pertama berada di Fakultas Kedokteran UB ini. Terutama di semester 2 ya, biasanya ada oprek organisasi dan juga dimulainya kepanitiaan-kepanitiaan. Kenapa aku menyarankan di tahun pertama? Karena di tahun pertama itu jadwal kuliah belum sibuk, belum padat, dan materinya juga belum terlalu sulit. Benar. Jadi ketika kita meluangkan waktu untuk bergabung organisasi dan kepanitiaan di tahun pertama, kita akan mengumpulkan banyak SKK di tahun tersebut. Nah, di tahun berikutnya kita sudah bisa berleha-leha. Entah mau join organisasi, entah mau join kepanitiaan, itu sudah terserah kita karena kalau kita sudah maksimalkan di tahun-tahun pertama, SKK kita sudah mencukupi. Seperti itu. Dan semakin naik semesternya, semakin nambah semesternya, itu jadwal kelas semakin padat, semakin sulit, dan tentunya juga semakin sulit bagi kita untuk mengikuti kepanitiaan atau organisasi dengan maksimal. Justru ketika kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita di organisasi dan kepanitiaan itu akan menambah jeleknya nama baik kita gitu ya, karena tidak maksimal. Jadi lebih baik di semester pertama, mohon maaf, di tahun pertama kita bisa maksimal, nama kita baik, kita dapat SKK, dan di tahun berikutnya kita tidak terbebani. Gitu, benar sekali. Nah, kok misal ada yang masih ragu nih Kak, jadi masih ikut kepanitiaan aja, itu apa cukup atau tidak Kak buat memenuhi SKK di FKUB ini? Oke, mengenai cukup atau tidaknya ya, sebenarnya dari syarat minimal SKK itu kan 4 ya. Terus per jenis-jenisnya penalaran harus minimal berapa, organisasi 0,75, terus penalaran 0,5 dan yang lainnya. Mohon maaf ya kalau salah ya, kan ada minimalnya ya itu. Iya. Dan minimal total keseluruhannya itu 4. Nah, jadi menurut aku untuk hanya join kepanitiaan itu cukup berat ya, karena kepanitiaan itu tidak tentu kita langsung dapatkan SKK yang banyak. Kita sebagai staff ya biasanya di awal-awal tahun itu, awal-awal join kepanitiaan itu kita biasanya jadi staff ya, nggak langsung jadi BPI, nggak langsung jadi SC, nggak langsung jadi BPH. Biasanya kebanyakan itu staff. Nah, sedangkan staff itu biasanya SKK-nya itu sangat sedikit, entah itu 0,0 sekian, itu kan cukup sedikit ya. Iya. Andaikan aja 0,01, berapa kepanitiaan yang harus diikuti untuk bisa mendapatkan SKK 4? Cukup berat. Cukup berat ya, cukup banyak sekali yang harus diikuti. Nah, tapi itu semua juga tergantung di mana kita ikut kepanitiaannya. Kalau di lingkup BK biasanya memang lebih kecil karena mungkin emang aturannya seperti itu, sudah ditetapkan seperti itu. Jadi untuk menunjang supaya SKK kita lebih cepat terpenuhi, better ikut organisasi. Karena sebagai staff itu minimal 2,5 SKK-nya, itu sudah sangat membantu ya, 2,5. Untuk ke minimal 4 itu tinggal nambah 1,5 gitu, jadi lebih mudah. Setelah di organisasi itu juga nggak sesibuk itu banget. Organisasi kita ada kepanitiaan, kita di organisasi juga menangani kepanitiaan, sedangkan kepanitiaan menangani kepanitiaan aja. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau PJ sebuah kepanitiaan itu juga kerjanya nggak kalah banyak juga dengan yang kepanitiaan aja. Kita dapat SKK lebih di organisasi, sedangkan yang kepanitiaan hanya dapat 0, sekian itu aja. Jadi better join organisasi. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, sebenarnya pesan-kesan terakhir dan pesan buat teman-teman nih, apalagi maba yang tahun depan nih bisa join masuk ke dunia kolegium di FKUB ini Kak. Mungkin ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman agar lebih semangat buat mengikuti kolegium di FKUB ini Kak. Oke, mungkin kesan-pesannya
dari aku, jangan ragu untuk mulai mencoba. Bagi yang dulu pas SMA nggak pernah sama sekali join organisasi dan kepanitiaan, aku jamin kalian bakal ketagihan setelah join kepanitiaan dan organisasi di FKUB ini. Karena emang menarik itu ya, se-interesting itu join kepanitiaan dan organisasi di FKUB ini karena banyak macamnya. Iya. Banyak macamnya dan sangat inovatif proker-proker yang ada di FKUB ini. Jadi itu jangan takut melangkah untuk join organisasi dan kepanitiaan karena tidak hanya untuk mendapatkan SKK, tentunya dengan join organisasi dan kepanitiaan bisa menambah value kalian ketika nanti kalian akan mencari pekerjaan. Karena background organisasi itu juga cukup dinilai oleh HRD seperti itu. Jadi teman-teman bisa ya, ini bisa nyicil buat CV, Betul sekali, CV ini sangat berpengaruh ya organisasi. Nah, dan jangan takut kalau yang dulu waktu SMA masih introvert nih, malu-malu ikut join organisasi atau kepanitiaan. Karena di FKUB ini bener-bener memang nggak pandang dari kalian dulu pernah ikut atau enggak, jadi semuanya itu diterima. Jadi jangan ragu lagi buat join ke Kolegium FKUB. Terutama Armadi. Oke, jangan lupa join Armadi 2024. Oke, terima kasih Kak Madiska buat podcastnya hari ini, mau bincang-bincang berbagi sedikit ke teman-teman tentang SKK ini. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Iya. Dadah semuanya. Dadah.